Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Masih dengan saya Uun Unayah, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Cirebon, SMP Negeri 1 Suranenggala. Pada video kali ini saya akan menyebarkan tentang budaya positif pada tugas aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in Sayyidina wa maulana Muhammadin amin. Bersyukur kepada Allah Tuhan semesta yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita bisa berkumpul bersedekah dalam acara insyaallah mengandung banyak manfaat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakasek ya, atas kesediaan beliau untuk mendampingi saya dan rekan-rekan guru sekalian SMP Negeri 1 Suranenggala yang sangat saya hormati. Terima kasih. Saya ucapkan yang sedalam-dalamnya karena sudah berbaik hati, sudah menghadiri undangan yang secara dadakan yang seharusnya pada istirahat setelah melakukan aktivitas. Namun saya harus menyita waktunya dalam acara destinasi tentang budaya positif sekolah. Sebelumnya untuk memulai acara ini marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakasek kepada Bapak Dipin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Un selaku guru penggerak dan Bapak Ibu yang hadir di sini, Ibu SMP 1 Suranenggala yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua sehingga terutama dalam usaha sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Salawat serta salam juga saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kelak sampai jumpa yang kita sampaikan. Tidak banyak pun yang akan saya sampaikan, bahwa yang jelas kami mewakili pihak sekolah merasa bangga dengan banyaknya guru penggerak. Mungkin banyak pula hal positif yang nanti akan dirasakan oleh pihak sekolah atau akan dirasakan oleh sekolah, baik itu oleh guru-gurunya ataupun oleh siswanya. Oleh karena itu harapan kami dari pihak sekolah mudah-mudahan dengan adanya tambahan satu guru penggerak lagi adalah Ibu Uun yang semuanya sekarang tidak ada dampak, mudah-mudahan makin memberikan dampak yang positif
Baiklah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang mengacu atau dirancang secara berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teori psikologi modern dari siswa tersebut ya. Jadi intinya kita mendidik anak itu tidak semaunya kita, tapi kita mengacu pada perkembangan anak dan kebutuhan anak sesuai dengan filosofi dengan diajari Dewantara bahwa tugas pendidik kita adalah membersamai mereka sampai mereka menemukan atau mendapatkan nilai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Next. Oke, di sini untuk menunjukkan tentang budaya positif ada yang dinamakan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang baik, yang positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Jadi tidak ada iming-iming, tidak ada saya ingin dipuji atau saya ingin melakukan disiplin positif tapi ingin mendapat nilai besar. Tidak, tapi kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tapi berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam hati. Tidak ada imbalan atau reward yang dikejar. Next. Nah, dalam melakukan disiplin positif tentunya di dalamnya adalah ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ini nilai-nilai kebajikan universal di mana nilai yang disepakati bersama tanpa memandang latar belakang, agama, suku, ras. Jadi nilai-nilai itu disepakati bersama. Contoh ya nilai kebajikan yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kasih sayang, komitmen dan lain-lain. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, ya seperti saya paparkan, nilai kebajikan universal di pendidikan Indonesia ini ada namanya profil pelajar Pancasila ya, yang di dalamnya itu memiliki nilai-nilai dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang nanti kita akan berpusat di nilai kebajikan ini. Next. Oke, nah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan itu di suatu pendekatan ini kita namakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif itu baik di kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, cara membuat keyakinan kelas ini bukan seperti kayak peraturan kelas. Kalau peraturan kelas lebih kepada kayak tertulis gitu, hanya tertampang tapi tidak terlalu mengandung makna yang begitu dalam. Kalau keyakinan kelas, anak itu akan menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah memiliki tujuan, memiliki arah. Ya, ini contoh yang kurang jelas ya. Ini dibuat berdasarkan murid dan gurunya. Jadi ada kesepakatan. Jadi tidak hanya keyakinan kelas itu dibuat sama satu grup, gitu, tapi tidak melibatkan murid. Nah, kalau keyakinan kelas ini melibatkan murid, seluruhnya direnungkan, didiskusikan. Ayo nih kita mau sepakat apa? Misalkan tepat waktu, oke ditulis tepat waktu. Kalau satu lagi siapa? Misalkan apa yang mau berdampak? Saya mau membeli keyakinan kelas, misalkan gotong royong. Nah itu juga sama, merupakan bentuk-bentuk komitmen atau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Oke, next.
menjadi yang mereka inginkan, ada motivasi mereka itu menjadi apa yang mereka inginkan, dan dia bisa menghargai dirinya sendiri ya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Oke, next. Nah, biasanya kalau melakukan disiplin positif itu ada kadang pelanggaran ya atau suatu penyimpangan terhadap nilai kebajikan. Nah, itu berdasarkan kita pengaruhnya di sini ya. Ada suatu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi itu yang dilakukannya memiliki tujuan tertentu, dan semua yang dilakukannya adalah demi untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar dari manusia? Ya, ini kita juga nanti memperhatikan kebutuhan dasar dari anak didik kita nanti. Ada 5 kebutuhan ya. Yang pertama kebutuhan survival atau yang dinamakan kebutuhan bertahan hidup, kayak makan dan minum, mungkin mempunyai hunian sama rumah, atau mungkin reproduksi. Itu kebutuhan survival. Dan yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Murid kita juga mungkin seperti itu ya. Ada kala yang mungkin cari perhatian, berarti dia ingin dalam dirinya pengen memenuhi kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Dia bisa nih, misalkan dia melakukan hal yang dia bisa, itu merupakan juga saya mampu ini. Berarti itu juga bisa dikatakan sebagai pemenuhan kebutuhan penguasaan, kebebasan. Juga mungkin memiliki rasa bosan, rasa jenuh, mungkin kita bisa melakukan metode-metode yang nanti akan membangun semangat atau motivasi dalam diri kita, serta kebutuhan kesenangan. Nanti apabila kebutuhan dasar ini ada salah satu yang tidak bisa dipenuhi, nah itulah bisa menyebabkan penyimpangan nilai-nilai kebajikan. Misalkan suatu contoh, dalam suatu kelas ada seseorang anak yang mengambil kotak makanan temannya. Nah, gimana sikap kita? Misalkan anak itu nangis ya karena kotak makanannya atau takut dia diambil sama temannya. Kita tidak serta-merta langsung menuduh, memojokkan si anak tersebut, tapi kita pahami dulu. Oh, anak ini bisanya mengambil jatah makanan temannya, kita telusuri apakah dia sedang atau lagi ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yaitu kebutuhan survival ya. Jadi dia mungkin dari rumahnya tidak membawa makanan, bisa jadi dia ingin memiliki tujuan, dia ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar si anak tersebut. Nah, dan contoh yang lain juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat kesalahannya saja, tapi kita telusuri latar belakangnya, bisanya anak berbuat penyimpangan itu kenapa gitu. Ya mungkin lebih paham di sini aja ya, karena langsung konseling gitu. Oke, selanjutnya next Ibu Siti aja. Nah, untuk kita menekan ya, mengarahkan agar anak itu tidak menyimpang dari nilai kebajikan, maka ada 5 posisi kontrol dulu ya. Di sini ada 1 sebagai penghukum, kedua si pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti kita refleksikan kita sebagai di posisi mana. Ada tayangan video, maka untuk disilahkan menyimak. Ya, ini adalah adegan. Halo, Bapak Ibu Guru TK. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya.
sih? Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah ini yang ketiga, Ya, nanti jangan bilang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali bapakku ya maksudnya. Yang ini juga waktu yang masuk. oke, ya selanjutnya dari adegan guru yang keempat ya. Nah ini pengen tahu nih. Bapak catat kamu sudah 3 kali loh. Kali berarti saya dapat saksi Pak. Dan ini dalam posisi yang terakhir. Nah ini buat di bangku seperti ini. Saya kumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore harus belajar baru. Besok Pak kumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba nih Bu, terima kasih Bu. Oke, itu adalah tayangan atau adegan-adegan cara menangani siswa yang bisa dikatakan adalah menyimpang dari kebajikan. Nah, yang pertama tadi masih ingat itu posisi apa Bu? Ya, posisi sebagai penghukum ya, di mana ciri-cirinya adalah seperti nada hentakan, menyudutkan, dan bahkan mungkin terkesan adalah hukuman fisik, misalnya hari lapangan, dan lain-lain. Dan itu nanti semuanya akan berdampak ya sesuai tiap-tiap kontrol. Nah kalau yang kedua tadi tentang bapak, nah ini apa ini posisinya? Merasa atau si pembuat merasa bersalah ya. Jadi nanti ini juga mempunyai dampak sendiri. Jadi ciri-cirinya lebih kepada kayak movie. Aduh, gitu kan. Kenapa kamu masih begini terus? Ibu capek. Kamu gak kasihan sama saya. Nah itu termasuk nada-nada atau dari tipe posisi guru sebagai si pembuat merasa bersalah. Dan adegan yang ketiga, nah ini adalah posisi teman ya. Ini mungkin juga ada nilai baiknya dan nilai kurang baiknya. Nanti kita bahas di next ya. Ya betul, ini lebih kepada tidak menyakiti ya, tidak mau menyakiti anak walaupun anak itu sedikit menyimpang. Dan ini yang keempat adalah posisi sebagai bukan sebagai pemantau. Ini kamu udah 3 kali nih, kamu udah 4 kali nih, nggak berapa nih, gitu. Jadi kayak data-data konkretnya dia udah dapat. Nah, dan yang terakhir ini adalah posisi manajer ya, dimana dia posisi manajer ini lebih kepada rasa bertanggung jawab dan si anak tersebut mengatasi solusinya. Jadi diajak berdiskusi. Oke, nah kita di posisi mana merenungkan? Di posisi mana merenungkan, dan ini idealnya adalah di posisi yang terakhir ya. Semoga kita bisa mengarah ke sana. Coba kita lihat ya, dampak apa apabila kita berada di salah satu posisi kontrol guru yang 5 tadi. Next Bu. Saya pakai buku. Oke. Mohon maaf, ini saya juga ada di posisi vakum tadi ya. Oke ya, sebelum desiminasi ini semoga ada manfaatnya. Nah, dampak posisi penghukum, Bapak Ibu, dampaknya seperti apa? Nanti murid akan merasa menjadi pendendam, pemberontak gitu ya, atau bahkan bisa menyalahkan orang lain. Juga posisi ini akan menimbulkan
ini dampak posisi teman ya, ada baiknya juga, tapi juga ada negatifnya. Dampak positifnya mungkin adalah berinteraksi sama anak itu lebih akrab, lebih mudah berinteraksi dengan anak. Namun ini segi negatifnya, anak itu jadi kecenderungan, jadi ketergantungan sama guru tersebut. Misalkan nih sama Ibu Rina yang selalu mendukung setiap kali ada masalah, jadi dia berharap Bu Rina nih yang membela saya gitu. Pas gilirannya mungkin Bu Rina nggak mendukung, itu merasa sangat kecewa sekali. Dan mungkin bisa jadi anak tersebut hanya bisa mendengarkan nasihat dari Bu Rina, tapi tidak bisa dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari guru yang lain. Sebenarnya kita polemik di pendidikan kita sebenarnya banyak. Ya. Ini adalah semacam suntikan-suntikan positif ya. Mudah-mudahan ada paradigma baru yang kita dapat. Ya. Dan ini adalah dampak positif pemantau ya. Nah ini juga bisa dikategorikan bagus ya. Minimal kita mempunyai di posisi di sini. Ya kalau mungkin anak tidak bisa berdiskusi untuk di posisi yang terakhir, minimal kita mempunyai peranan di posisi kontrol yang di sini. Karena apa? Di sini murid bisa memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Kayak tadi juga yang tadi ya Pak Ilham itu, oh berarti saya harus menerima konsekuensinya ya Pak. Jadi kayak merasa sadar gitu. Nah ini adalah posisi ideal ya, dampak atau posisi terakhir. Ibu Sihan next. Nah ini adalah dampak dari posisi kita sebagai manajer ya. Dampaknya seperti apa? Anak jadi lebih merdeka, lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab, serta mereka mampu menemukan solusi yang terbaik ya atas permasalahan yang dia tetap dibimbing oleh sang guru ya. Jadi ini adalah kondisi yang sangat ideal dan bisa mewujudkan atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Bismillahirrahmanirrahim ya, guru bergerak Indonesia maju. Oke, lanjut next. Ini adalah pembahasan yang terakhir ya, kita di penghujung. Ini adalah segitiga restitusi. Dari sekian rangkaian untuk mewujudkan budaya positif, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak mungkin tinggal diamkan ya Bapak Ibu. Kita ada suatu cara agar mengembalikan anak itu kepada kondisi atau posisi yang jalur. Kalau misalkan dia salah arah, kita benerin lagi gitu. Kalau misalkan dia berbelok, ayo kita benerin. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa menekan anak, tidak bisa membatasi tumbuh kembang anak. Ibarat kalau kita petani, sekolah adalah tempat bercocok tanam. Ya, kalau misalkan dan kita adalah sebagai petaninya, anak-anak adalah sebagai tanamannya. Dan masing-masing tanaman itu memiliki sifat atau perlakuan serta kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita juga tidak bisa menyamakan yang kemampuan yang ini harus disamakan dengan kemampuan yang satu laginya. Ada takaran-takaran sendiri. Barangkali di akademik ini tidak bisa
mengisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih baik, ya, dan bisa diterima kembali oleh komunitasnya atau kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan atau dicela sama teman-temannya. Ada beberapa tahap dari segitiga restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita bisa berkumpul bersyukur dalam acara insyaallah mengandung banyak manfaat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakasek ya, atas kesediaan beliau untuk mendampingi saya dan rekan-rekan guru sekalian SMP Negeri Sumatera yang sangat saya hormati. Terima kasih. Saya ucapkan yang sedalam-dalamnya karena sudah berbaik hati, sudah menghadiri undangan yang secara menghidangkan yang seharusnya pada istirahat setelah melakukan aktivitas. Namun saya harus menyita waktunya dalam acara destinasi tentang budaya positif sekolah. Sebelumnya untuk memulai acara ini marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakasek kepada Bapak Didin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Un selaku guru penggerak dan Bapak Ibu yang hadir di sini, Ibu SMP satu Surabaya yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua sehingga terutama dalam usaha sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Salawat serta salam juga saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kelak sampai jumpa di kita sampai tidak banyak pun yang akan saya sampaikan bahwa yang jelas kami mewakili pihak sekolah merasa bangga dengan banyaknya guru penggerak. Mungkin banyak pula hal positif yang nanti akan dirasakan oleh pihak sekolah atau akan dirasakan oleh sekolah, baik itu oleh guru-gurunya ataupun oleh siswanya. Oleh karena itu harapan kami dari pihak sekolah mudah-mudahan dengan adanya tambahan satu guru penggerak lagi adalah Ibu Un yang semuanya sekarang tidak ada dampak, mudah-mudahan makin memberikan dampak yang positif untuk sekolah kami atau sekolah kita. Maka untuk selanjutnya nanti hal-hal apa yang akan disampaikan oleh Ibu Un, silakan Bapak dan Ibu untuk menyimak dari apa yang nanti mau disampaikan oleh Ibu Un. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena ada tugas yang harus saya laksanakan kembali. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Bapak Didin. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, kita ke acara inti di mana saya akan melakukan suatu amanah dari pendidikan yang saya lakukan kurang lebih sekitar 2 bulan ini. Nah, di pendidikan tersebut saya diberi amanah untuk mendestinasi tentang budaya positif sekolah. Makna budaya positif dari kata budaya yang
Jadi maksud dari budaya positif ini adalah tujuannya yaitu menumbuhkan karakter atau karakter murid yang kita pernah dengar di pendidikan Indonesia kita adalah profil pelajar Pancasila. Ya, nanti kita insya Allah mengarahkan anak didik kita ke arah sana. Next. Nah, ini adalah pembahasan atau materi yang akan mendukung terwujudnya budaya positif. Di antaranya adalah nomor 1 paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima motivasi, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Next. Baiklah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang mengacu atau dirancang secara berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teori psikologi modern dari siswa tersebut. Ya. Jadi intinya kita mendidik anak itu tidak semaunya kita, tapi kita mengacu pada perkembangan anak dan kebutuhan anak sesuai dengan filosofi dengan Ki Hajar Dewantara bahwa tugas pendidik kita adalah membersamai mereka sampai mereka menemukan atau mendapatkan nilai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Next. Oke, di sini untuk mewujudkan tentang budaya positif ada yang dinamakan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Dari kata disiplina, yaitu yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai yang dia yakini. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang baik, yang positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Jadi tidak ada iming-iming, tidak ada saya ingin dipuji atau saya ingin melakukan disiplin positif tapi ingin mendapat nilai besar. Tidak, tapi kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tapi berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam hati. Tidak ada imbalan atau reward yang dikejar. Next. Nah, dalam melakukan disiplin positif tentunya di dalamnya adalah ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ini nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai yang disepakati bersama tanpa memandang latar belakang, agama, suku, ras. Jadi nilai-nilai itu disepakati bersama. Contoh ya nilai kebajikan yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kasih sayang, komitmen, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nah, ya seperti saya paparkan, nilai kebajikan universal di pendidikan Indonesia ini ada namanya profil pelajar Pancasila, ya, yang di dalamnya itu memiliki nilai-nilai dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepemimpinan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang nanti kita akan berpusat di nilai kebajikan ini. Next. Oke, nah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan itu di suatu pendekatan ini kita namakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif itu baik di kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, cara membuat keyakinan kelas ini bukan seperti kayak peraturan kelas. Kalau peraturan kelas lebih kepada kayak tertulis gitu, hanya tertampang tapi tidak terlalu mengandung makna yang begitu dalam. Kalau keyakinan kelas, anak itu akan menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah memiliki tujuan, memiliki arah. Ya, ini contoh yang kurang jelas ya. Ini dibuat berdasarkan murid dan gurunya. Jadi ada kesepakatan. Jadi tidak hanya keyakinan kelas itu dibuat sama satu guru, gitu, tapi tidak melibatkan murid. Nah, kalau keyakinan kelas ini melibatkan murid, seluruhnya direnungkan, didiskusikan. Ayo nih kita mau sepakat apa? Misalkan tepat waktu, oke ditulis tepat waktu. Kalau satu lagi siapa? Misalkan apa yang mau berdebat? Saya mau memberi keyakinan kelas, misalkan gotong royong. Nah itu juga sama, merupakan bentuk-bentuk
komitmen atau keyakinan keras yang disepakati bersama. Oke, next. Nah, seperti yang tadi dipaparkan di awal juga, ini untuk mewujudkan disiplin positif ada beberapa motivasi yang mendukungnya. Di mana motivasi ini itu adalah suatu perilaku manusia. Seseorang yang melakukan disiplin positif itu memiliki 3 motivasi. Motivasi yang pertama itu yang tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini seperti misalkan anak harus memakai pakaian rapi. Nah, dia kalau memiliki motivasi untuk menghindari, berarti dia hanya sebatas saya takut dihukum, saya hanya memilih rasa aman nih, gitu. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, untuk motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, ya. Seperti kayak saya mau mengerjakan PR tepat waktu agar guru itu memuji saya, tapi tidak dari dalam hati anak tersebut. Oke, dan ini adalah tujuan kita, belum itu, ya. Ini tujuan kita adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi yang mereka inginkan. Ada motivasi mereka itu menjadi apa yang mereka inginkan dan dia bisa menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Oke, next. Nah, biasanya kalau melakukan disiplin positif itu ada kadang pelanggaran, ya, atau suatu penyimpangan terhadap nilai kebajikan. Nah, itu berdasarkan kita pengaruhnya di sini, ya. Ada suatu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Jadi itu yang dilakukannya memiliki tujuan tertentu dan semua yang dilakukannya adalah demi untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar dari manusia? Ya, ini kita juga nanti memperhatikan kebutuhan dasar dari anak didik kita nanti. Ada 5 kebutuhan, ya. Yang pertama kebutuhan survival atau yang dinamakan kebutuhan bertahan hidup, kayak makan dan minum, mungkin mempunyai hunian sama rumah atau mungkin reproduksi. Itu kebutuhan survival. Dan yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Murid kita juga mungkin seperti itu, ya. Ada kalanya yang mungkin cari perhatian, tapi dia ingin dalam dirinya pengen memenuhi kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Dia bisa nih, misalkan dia melakukan hal yang dia bisa, itu merupakan juga saya mampu ini. Berarti itu juga bisa dikatakan sebagai pemenuhan kebutuhan penguasaan, kebebasan. Juga mungkin memiliki rasa bosan, rasa jenuh. Mungkin kita bisa melakukan metode-metode yang nanti akan membangun semangat atau motivasi dalam diri kita, serta kebutuhan kesenangan. Nanti apabila kebutuhan dasar ini ada salah satu yang tidak bisa dipenuhi, nah itulah bisa menyebabkan penyimpangan nilai-nilai kebajikan. Misalkan satu contoh, dalam suatu kelas ada seseorang anak yang mengambil kotak makanan temannya. Nah, gimana sikap kita? Misalkan anak itu nangis, ya, karena kotak makanannya atau hak dia diambil sama temannya. Kita tidak serta-merta langsung menuduh, memojokkan si anak tersebut, tapi kita pahami dulu. Oh, anak ini bisanya mengambil jatah makanan temannya, kita telusuri apakah dia sedang atau lagi ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yaitu kebutuhan survival, ya. Jadi dia mungkin dari rumahnya tidak membawa makanan, bisa jadi dia ingin memiliki tujuan, dia ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar si anak tersebut. Nah, dan contoh-contoh yang lain juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat kesalahannya saja, tapi kita telusuri latar belakangnya, bisanya anak berbuat penyimpangan bukan apa, gitu. Ya mungkin lebih paham di sini aja, ya, karena langsung konseling, gitu. Oke, selanjutnya next Ibu Siti Hajar. Nah, untuk kita menekan, ya,
si pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti kita refleksikan kita sebagai di posisi mana. Ada tayangan video, maka untuk dipersilakan menyimak. Ya, ini adalah adegan. Halo, Bapak Ibu guru BK. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR kemarin yang diberikan diletakkan di meja. Ini Atau posisi siapa ini itu? sudah berjalan belum? Belum siapa saya Bu? Kamu selalu ya mengerjain PR. Setelah kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajarannya selesai. Itu siapa ya? Barangkali ada ibu bapak yang seperti itu merasa barangkali menang. Nah ini adalah ilustrasi yang kedua ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah ini yang ketiga. Mas siapa ya? Nanti jangan bilang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali aku ya maksudnya. Yang ini juga waktu yang masuk. Oke. Ya selanjutnya dari adegan guru yang keempat ya. Nah ini pengen tahu. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Kenapa? 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Dan ini adalah posisi yang terakhir. Nah ini buat di bangku. Saya kumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore habis beli di warung, nggak sempat kumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke. Itu adalah tayangan atau adegan-adegan cara menangani siswa yang bisa dikatakan adalah menyimpang dari kewajiban. Nah, yang pertama tadi masih ingat itu posisi apa Bu? Pak? Ya, posisi sebagai penghukum ya, di mana ciri-cirinya adalah seperti nada
Ya betul, ini lebih kepada tidak menyakiti, ya tidak mau menyakiti anak walaupun anak itu sedikit menyimpang. Dan ini yang keempat adalah posisi sebagai bukan sebagai pemantau. Ini kamu udah 3 kali nih, kamu dapat hari ini nggak berapa nih, gitu. Jadi kayak data-data konkretnya dia udah dapat. Nah, dan yang terakhir ini adalah posisi manajer ya, dimana dia posisi manajer ini lebih kepada rasa bertanggung jawab dan si anak tersebut mengatasi solusinya. Jadi diajak berdiskusi. Oke, nah kita di posisi mana renungkan? Di posisi mana kita renungkan, dan ini idealnya adalah di posisi yang terakhir ya. Semoga kita bisa mengarah ke sana. Coba kita lihat ya, dampak apa apabila kita berada di salah satu posisi kontrol guru yang 5 tadi. Next Bu. Saya pakai buku. Oke. Mohon maaf, ini saya juga ada di posisi tadi ya. Oke ya, sebelum desiminasi ini semoga ada manfaatnya. Nah, dampak posisi penghukum, Bapak Ibu, dampaknya seperti apa? Nanti murid akan merasa menjadi pendendam, pemberontak gitu ya, atau bahkan bisa menyalahkan orang lain. Juga posisi ini akan menimbulkan keterpurukan atau rasa trauma ya, atau kesedihan yang sangat berkelanjutan. Itu bisa jadi dampaknya tidak hanya hari itu, tapi bisa jadi jangka panjang. Bisa jadi juga seperti dia ingat saya pernah hukum gitu. Nah, untuk yang posisi yang dampak posisi membuat merasa bersalah, nah posisi ini tidak terlalu menggunakan kata yang agak tinggi, tapi seolah-olah anak itu dibikin dirinya itu tidak berharga ya, jadi tidak punya nilai positif. Jadi nilainya yang dianggap dari dia udah mengejek kamu atau saya ini berarti saya tidak berguna. Itu jadi efeknya yang ditimbulkan apabila menggunakan posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya Bu. Nah, ini dampak posisi teman ya, ada baiknya juga tapi juga ada negatifnya. Dampak positifnya mungkin adalah berinteraksi sama anak itu lebih akrab, lebih mudah berinteraksi dengan anak. Namun ini segi negatifnya, anak itu jadi kecenderungan, jadi ketergantungan sama guru tersebut. Misalkan nih sama Ibu Dina yang selalu mendukung setiap kali ada masalah, jadi dia berharap Bu Dina nih membela saya gitu. Pas gilirannya mungkin Bu Dina nggak mendukung, itu merasa sangat kecewa sekali. Dan mungkin bisa jadi anak tersebut hanya bisa mendengarkan nasihat dari Bu Dina, tapi tidak bisa dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari guru yang lain. Sebenarnya kita polemik di pendidikan kita sebenarnya banyak. Ya, ini adalah semacam suntikan-suntikan positif ya. Mudah-mudahan ada paradigma baru yang kita dapat. Ya. Dan ini adalah dampak positif pemantau ya. Nah, ini juga bisa dikategorikan bagus ya. Minimal kita mempunyai di posisi di sini. Ya, kalau mungkin anak tidak bisa berdiskusi untuk di posisi yang terakhir, minimal kita mempunyai peranan di posisi kontrol yang di sini. Karena apa? Di sini murid bisa memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Ayat tadi juga yang tadi ya Pak Ilham itu, berarti saya harus menerima konsekuensinya ya Pak. Jadi kayak merasa sadar gitu. Nah, ini adalah posisi ideal ya, dampak atau posisi terakhir. Ibu Sihan next. Nah, ini adalah dampak dari posisi kita sebagai manajer ya. Dampaknya seperti apa? Anak jadi lebih merdeka, lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab, serta mereka mampu menemukan solusi yang terbaik ya atas permasalahan yang dihadapkan dibimbing oleh sang guru ya. Jadi ini adalah kondisi yang sangat ideal dan bisa mewujudkan atau menciptakan
Ini adalah segitiga restitusi. Dari sekian rangkaian untuk mewujudkan budaya positif, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak mungkin tinggal diam kan ya Bapak Ibu. Kita ada suatu cara agar mengembalikan anak itu kepada kondisi atau posisi yang jauh. Kalau misalkan dia salah arah, kita benerin lagi gitu. Kalau misalkan dia belok, ayo kita benerin. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa menekan anak, tidak bisa membatasi tumbuh kembang anak. Ibarat kalau kita petani, sekolah adalah tempat bercocok tanam. Ya, kalau misalkan dan kita adalah sebagai petaninya, anak-anak adalah sebagai tanamannya. Dan masing-masing tanaman itu memiliki sifat atau perlakuan serta kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita juga tidak bisa menyamakan yang kemampuan yang ini harus disamakan dengan kemampuan yang satu laginya. Ada takaran-takaran sendiri. Barangkali di akademik ini tidak bisa dari segi ekskul atau di segi keterampilan lebih menonjol ya. Kita hanya bisa mengarahkan misalkan si tanaman itu ada hama, ada ulat atau serangga yang akan mengambil bagian kerusakan tanaman. Otomatis kita sebagai petani akan mengambil siasat, mencari pestisida yang tepat, yang bagus. Nah sama kita juga seperti itu. Sekiranya anak sudah mulai ada pengaruh-pengaruh negatif, kita juga ada siasat bagaimana kita untuk membenahi agar anak tersebut jangan sampai rusak, minimal jangan sampai rusak mentalnya, gitu. Terus kita hanya bisa misalkan tanam itu memberi pupuk, ya, memberi atau mengatur tingkat kesuburan tanam, tapi kita tidak bisa menahan laju kembang si tanaman tersebut. Biarkan anak tumbuh berkembang berdasarkan kodratnya, ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi istilahnya zaman yang kita dulu dididik itu berbeda dengan zamannya anaknya sekarang. Tidak kita bisa samakan, ya. Mungkin kalau kita sekarang dirayakannya dengan zaman era abad 21 di mana serba canggih, makanya anak mungkin ketergantungan dengan gadget, ya, dan yang lain-lain. Nah, tugasnya kita adalah memberi suatu penyajian dalam bentuk misalkan metode yang menyenangkan, yang berbasis barangkali digital yang dia sukai. Entah dibikin permainan yang mengandung edukasi yang berbasis handphone seperti itu kurang lebih. Nah ini ada juga yang namanya segitiga restitusi itu sebagai pengembalian anak itu agar terarah kembali, di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih baik, ya, dan bisa diterima kembali oleh komunitasnya atau kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan atau dicela sama teman-temannya. Ada beberapa tahap dari segitiga restitusi. Next, Lucia. Sabar. Waalaikumsalam. Marcel, gimana hari ini kabarnya, Sel? Alhamdulillah baik Ibu. Marcel, Ibu tadi mendapat laporan dari salah satu teman kamu kalau kamu itu telah merusak hasil karya teman kamu. Betul atau tidak? Betul Bu. Oke. Apakah tindakan itu menurut Marcel salah atau benar? Salah Ibu. Ya. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Semua orang pasti telah melakukan berbagai kesalahan. Namun, bagaimana cara meminimalisir agar kita bisa mengontrol diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang di luar keyakinan kita. Menurut Marcel, kenapa Marcel bisa melakukan seperti itu? Tadi kan Marcel kan menjadi plan sama kelompok 2. Terus sama kelompok 2-nya tuh nggak boleh Bu. Jadi Marcel kan kesel, Ya. terus marah Marcelnya, terus banting karya. karyanya.
Berarti semua orang juga sama, apabila tidak diperbolehkan ya untuk meminjam sesuatu akan ada rasa kesal, marah. Tapi perbuatan itu adalah tidak baik. Menurut Marcel, apakah tindakan yang Marcel lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Sudah, Bu. Melanggar. Iya, Bu. Dari segi apa itu poinnya? Menghargai satu sama lain. Tentang menghargai orang lain. Iya. Lalu bagaimana tindakan Marcel agar bisa lebih baik lagi? Meminta maaf sama teman-teman atas kejadian masa tadi, Bu. Baik, meminta maaf. Selanjutnya, Marcel akan mengambil rugi hasil karyanya dia. Marcel bersedia? Bersedia, siap, Bu. Lalu Sudah cukup segitu aja, Bu. hanya meminta maaf lalu menggantinya saja. Apakah Marcel nanti akan mengulangi lagi? Tidak, Bu. Setidaknya Marcel harus lebih Baik lagi. mengontrol Mengontrol emosi. agar lebih sabar, lagi. Baiklah Marcel, semoga kedepannya Marcel lebih sabar lagi, tidak terpancing emosi, ya. Sekarang Marcel boleh istirahat kembali. Oke, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Marcel. Iya, semua. Tanggapan siswa yang sudah nantinya setelah dilakukan pendekatan dari segitiga restitusi, anak itu mungkin akan lebih merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya dan dia mencari solusinya. Ini hampir mendekati posisi yang tadi kita yang manajer itu. Nah, segitiga restitusi adalah cara pendekatannya. Nah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Arianto dari kelas 8I. Dan saya Mediana Mulyanti dari kelas 8G. Saya sangat setuju dengan adanya segitiga restitusi ini karena dengan adanya segitiga restitusi ini saya bisa bertanggung jawab dan memahami kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan saya juga sangat setuju dengan adanya segitiga restitusi ini karena dengan ini kita bisa belajar untuk lebih mandiri dan mencari solusi untuk apa tindakan yang kita perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekian adalah pemaparan diskriminasi tentang budaya positif. Barangkali ada tanggapan Bapak Ibu setelah mendengarkan adegan demi adegan ada suatu gitu di hati ya saya selama ini begini ya gitu. Selama ini saya begini ya dan tindak lanjut saya nanti seperti apa. Barangkali ada yang mau bertanggapi, enggak? Setelah umpan balik kita melakukan diskriminasi, sudah mendengarkan paparan yang tadi saya jelaskan dan melalui adegan-adegan, apakah ada yang menanggapi Bapak Ibu sekalian terhadap diri saya yang sebelumnya, dan mudah-mudahan setelahnya ini ada hal positif, hal baik yang nanti kita bisa terapkan kepada anak di keseharian nanti. Enggak? Enggak, silakan Bapak Andi. Ini adalah ininya ya, kantor tadi. Bapak Andi yang tadi nyata. Nyata ini kan bukan. Baik, Bu Un, terima kasih semuanya. Dari paparan kita juga udah baru tahu sih tadi ada berapa? 5 ya? 5. Nah, 5. Dari 5 video tadi, saya tuh fokus sama yang pertama tadi, yang penghukum ya. Nah, itu kan efeknya kebanyakannya negatif ya. Betul ya. Gimana kalau si penghukum itu kita alihkan semisal hukumannya ke hal yang bacaan Al-Quran, kayak gitu tuh. Apalan Pancasila, apa itu bisa merubah atau tetap hasilnya bakalan negatif atau justru malah sebaliknya? Dan kita terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ali ya. Ini tanggapan atau pertanyaan
memperbaiki caranya. Misalnya ya ada siswa yang terlambat, terus di hukumannya suruh baca Al-Quran, tetap saja nanti terlambat kalau memakai sebagai penghukum. Jadi tetap yang ideal ya sebagai manajerial, agar tujuannya agar murid tersebut menjadi sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi untuk tidak sama lagi. Itu sebagai contoh. Itu yang saya tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Nur ya, karena Pak Nur adalah guru penggerak yang senior, mungkin lebih paham ya. Jadi betul seperti itu ya. Istilahnya tetap masih pada posisi penghukum. Jadi anak itu nantinya lebih kepada tetap mengulangi ya Pak ya. Kalau penghukum jadi anak cenderung nanti akan mungkin berbalik lagi. Kalau misalkan terlambat ya terlambat lagi gitu. Tapi kalau misalkan posisi manajerial, anak itu dikembalikan rasa tanggung jawabnya dan diberi pandangan. Kalau saya tepat waktu, berarti saya adalah orang yang mempunyai komitmen. Jadi dia punya harga diri gitu ya. Jadi dia lebih berharga, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Jadi ada nilainya. Mungkin kalau misalkan kayak tadi solusi dari Pak Adi juga nggak salah sebenarnya ya. Cuman istilahnya kalau dari segi kontrol yang hukum kurang baik ya untuk nanti diterapkan. Walaupun nanti cenderungnya anak itu jadinya motivasi ekstrinsik ya Pak ya, bukan intrinsik. Jadi yang nanti kita share itu yang nanti kita tekan atau yang kita arahkan nanti di posisi yang manajerial, di mana anak itu mampu menyadari kesalahannya dan dia mampu mengambil atau mencari jalan atau solusi terbaiknya begitu. Atau masih ada apa sudah Bapak Ibu? Sudah cukup kan? Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau mencoba memberikan tanggapan dari paparan dari Ibu Ugun Unaya yang sangat luar biasa. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di sini ada Bapak Ibu atau saya sendiri yang pernah mengalami di posisi yang poin pertama, atau juga saya sendiri pernah mengalami di poin kedua, ketiga, dan keempat. Dan mungkin teman-teman juga sudah banyak mengalami di poin yang kelima. Walaupun memang hanya sebagian kecil yang di poin kelima mungkin bagi saya. Jadi untuk kedepannya ini adalah sesuatu yang bagi saya sendiri secara pribadi adalah yang luar
membuat kalian menjadi orang yang apa? Ayo, yang diyakini. Coba dari mandiri. Tujuan mandiri untuk disiplin. Dan lagi mandiri untuk agar kalau kita mempunyai permasalahan bisa diatasi sendiri, ya. Jadi kita lebih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada pada diri kalian. Coba kalian punya nilai kebajikan apa? Contoh. Siapa namanya? Hairul. Dari diri Hairul, saya sudah mempunyai nilai ini loh. Nilai apa? Misalkan jujur. Sudah nilai jujur ada. Ini ya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kalian dan kalian harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Silakan ini ditempel, dipajang di tempat yang sekiranya mudah untuk dibaca. Silakan Ike dan temannya untuk menempel di tempat yang mudah dibaca dan dilihat. Boleh di sini ya. Jangan di sini. Kita tempel di sini ya. Ya, tempel enggak itu? Yuk, kita semuanya sepakat. Kita semuanya meyakini nilai-nilai kebajikan ini dengan menjalankan dengan baik ya. Oke, keyakinan kelas yang pertama kita bacakan. 1, kejujuran. Kedua, ketiga, keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Kelima, Mandiri, saling menghargai. Menjaga kebersihan. Sepakat untuk dijalankan dengan baik? Sepakat. Apabila melanggar ada konsekuensinya? Ada. Ibu minta kalian mempunyai rasa mandiri tanggung jawab terhadap apa yang kalian perbuat. Tindakan yang kalian perbuat harus kalian mempunyai nilai tanggung jawab dan nilai mandiri. Oke, mungkin sekarang dicukupkan saja materi Ibu pada hari ini. Nanti kita ketemu di next minggu depan. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas karena saya belajar untuk konsisten dan disiplin. Dari kelas 7J saya sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas saya lebih bertanggung jawab dan mandiri. Dengan keyakinan kelas saya belajar untuk menghargai orang lain.